Hai leader. Leader itu have to be learner juga. Betul. Nah, kalau udah learn kan pasti harus read ya, as a leaders. Semakin Anda belajar multidisiplin, semakin Anda relevan di masa depan. The 5 rule of learning. Find 5 expert, learn from 5 book, join 5 community, attend 5 training, and publish 5 artikel. Pokoknya kalau bisnis tidak berubah, mereka akan punah. Selamat pagi, kembali bertemu dengan saya, Pambudi, dalam acara Leadership Talk. Kali ini saya ditemani oleh tamu saya, Melanie. Selamat pagi, Mel. Selamat pagi, happy weekend semuanya. Wah, makasih. Jaga kesehatan ya, protokol kesehatan. Protokolnya juga ya, teman-teman ya. Meskipun kita ketemu orang-orang, ya, dan kita sekarang juga lagi di mobil nih, jalan-jalan. Asik. Meskipun mendung, nggak bisa jalan di luar, tapi tetap ya kita bisa enjoy. Keren. Ya. Pandemi mengajarkan bagaimana caranya senyum dan ramah dengan alis dan mata. Tetap harus itu ya. Oke, anyway ya, hari ini ya, untuk meneruskan episode Leadership Talk yang sebelumnya, hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana menjadi leader. Kita tetap harus belajar, leader as a learner. Dan untuk itu kita akan diskusi dengan Melanie. Tapi sebelumnya kita akan diskusi dan belajar dari Melanie juga. Kita memperkenalkan diri dulu dong. Melanie, tolong memperkenalkan diri dulu dong supaya teman-teman kita, viewer kita semua bisa kenal lah. Siapa sih Melanie itu? Please introduce yourself. Hai teman-teman, nama saya Melanie. Teman-teman, saya ini sudah bekerja sekarang di salah satu hotel bintang 5 di Senayan. Pasti kalian tahu deh gedungnya paling tinggi. Sebut aja deh namanya, nggak usah malu-malu. Ya, Fairmont Hotel. Wes. Dan sebelumnya nih, kalau mau nge-rewind sedikit, saya udah lumayan traveling sih Pak, kemana-mana. Iya. Katanya sempat di Dubai ya Mel ya? Betul, Dubai dan Abu Dhabi kalau teman-teman tahu. Berapa tahun ya? Saya tinggal di sana itu pekerjaannya sekitar 11 tahunan. Wah, 11 tahun diaspora nih, kembali ke Indonesia. Sebagai apa Mel di sana? Saya kerjanya di dunia hospitality dan airline. Hospitality dan airlines ya. Oke. Nah, udah gitu nih, saya ceritanya udah rindu balik ke Indonesia. Diaspora. Balik lagi ke Indonesia. Tapi pastinya saya nggak mau dong cuma melakukan hal atau pekerjaan yang itu-itu aja. Jadi saya belajar. Saya shift ke dunia education. Education. Dunia coaching. Disitulah saya ketemu dengan Pak Pam. I see. Dan teman-teman HR. Karena kan nggak beda jauh ya, education dan juga HR. Gitu. Jadi Melanie ini orang dari dunia hospitality, education dan HR, mendalami coaching. Nah, sempat lama kerja di luar negeri dan sekarang diaspora kembali di sini. Wow, keren banget, keren banget. Ya. Dan kali ini kayaknya kita bisa saling bertukar knowledge, pengetahuannya Pak Pam. Saya tuh belajar banyak banget loh sama Pak Pam. Siap, kita akan sharing idea hari ini ya. Tapi kita boleh ngobrol di mana kita berada saat ini ya. Nah, hari ini sambil ngobrol kita tampil beda. Biasanya kita ngobrol di kafe, biasanya kita ngobrol di sebuah meeting room. Tapi kali ini kita jalan-jalan di Jakarta yang mendung, di dalam mobil yang sangat khas Mel. Wah. Teman-teman, ini pertama kalinya saya bisa menikmati Tesla. Biasanya terakhir saya ngeliat Tesla di Amerika, San Francisco. Finally saya bisa duduk, nggak usah nyetir kan. Saya mendapatkan privilege, bisa duduk dan mungkin nanti ngecek sedikit button. Boleh. Yang keren ini. Gitu. The future is here. Ini adalah mobil listrik yang pertama kali di Indonesia.
Waktu pertama kali datang ini hanya ada 5 mobil ini di Indonesia. Ini mobil listrik Tesla sudah ada di Indonesia dan kalian sudah bisa naik juga, pesen ke Bluebird. Kira-kira begitu ya, Kak. Nah, mobil ini begitu canggihnya, udah pakai listrik, di charge, dan mobil ini bisa berjalan dengan kecepatan secepat Lamborghini ya. Tapi terutama sangat futuristik karena mobil ini memang sudah sangat ramah lingkungan, which is itu memang kondisi yang dikondisikan untuk ke masa depan. By the way, mobil ini sudah bisa tampil driverless, tanpa pengemudi sebenarnya. Kalau di Amerika udah tanpa pengemudi. Di sini sebenarnya juga bisa, cuman undang-undang lalu lintasnya takutnya nanti banyak motor dan lain sebagainya. But silahkan enjoy karena at least kita hari ini kita ngobrol dengan kenyamanan mobil Tesla sambil belajar bersama. Wah, kita teruskan belajar dan sharing ya Mel ya. Oke. Yuk teman-teman. Kita sharing bersama. Tadi Pak Pam sudah menyebutkan weekend ini kita masih tetap bisa belajar, tapi topiknya masih tentang leadership, teman-teman. Leader as a learner dan juga sebagai reader. Kalau kita lihat nih, kayak di sosial media, di buku-buku, tokoh-tokoh CEO yang dari Amerika dan sebagainya, mereka itu kan Pak, dalam sehari katanya tuh bisa membaca buku sekian banyak. Dalam sebulan targetnya juga ada angkanya gitu loh. Jadi apa nih konsepnya leader as a learner and reader? Betul. Betul. Jadi intinya ternyata leader itu harus banyak belajar. Leader learner. Nah, dan saya itu kebetulan pernah menjadi HR Director di 3 atau 4 perusahaan yang berbeda. Pernah di Citibank, pernah di Telkomsel, pernah di Danone Aqua, dan sekarang di Bluebird. Dan saya bekerja dekat banget dengan para CEO itu. Setiap hari saya ketemu mereka. Dan setiap kali saya ketemu mereka, kemana-mana mereka baca buku. Atau setiap hari mereka share artikel yang mereka baca di sana. Nah, jadi pertama kali semua CEO baca. Nah, setelah itu kenapa mereka setiap hari baca gitu ya? Because the business is changing. Jadi bisnis itu berubah begitu cepat, sesederhana itu. Kalau bisnis berubah, perilaku konsumer berubah, dunia akan berubah. Kalau bisnis tidak berubah, maka bisnis akan punah. Itu sesederhana itu. Ingat ya, bisnis yang tidak berubah akan punah. Contoh yang paling klasik dan saya akan ulang-ulang. Saya tahu saya adalah kaset yang rusak, itu Kodak. Kodak itu jaya karena dia nyetak tinta kimia untuk nyetak foto. Dulu orang nyetak, tapi kemudian orang tidak nyetak foto lagi. Nah, bisnisnya tidak berubah, makanya punah. Dan sebenarnya nggak Kodak aja, ya, Pak, fotokopi Xerox, Nokia mobile phone, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau bisnis tidak berubah, mereka akan punah. Makanya semua bisnis harus berbenah. Nah, makanya nggak boleh jadi gajah, harus jadi citah. Nah, ingat ya, pantun berirama ya. Seru banget nih. Kita nggak harus jadi citah, nggak boleh jadi gajah. Kenapa? Karena kita harus berubah. Tidak boleh punah, harus berbenah. Nah, waduh, teman-teman, pantunnya sederhana. Asli loh, baru aja terjadi loh, kita nggak bikin-bikin. Nah, kenapa begitu? Nah, untuk itu harus banyak belajar. Mau majalah, buku, internet, Harvard Business Review. Nah, leader harus melihat apa yang terjadi di depan. Setelah dia melihat apa yang terjadi di depan, maka nanti dia menyesuaikan bisnisnya harus gimana. Ibaratnya seorang nahkoda kapal. Leader itu nahkodanya kapal, bisnisnya perusahaannya adalah kapalnya. Leader harus melihat di depan ada ombak nggak, ada topan atau nggak, ada lautnya tenang atau bagaimana. Nah, dari apa yang dilihat ke depan dia menyesuaikan, mengantisipasi perubahan. Karena apa? Karyawan yang lain kan seperti anak buah kapal, mereka mengerjakan tugasnya. Lah kalau ngikutin, ada leader, ada follower. Lah kalau leadernya nggak tahu arah ke depan, nanti tiba-tiba kapalnya seperti Titanic, boom, kena gunung es. Nah, tenggelam.
Nah, tugasnya leader adalah melihat ke depannya gimana, kemudian mengantisipasi perubahan. Untuk itulah harus leader a reader, baca. Baca dulu Pak nih ya sebelum. Leader a learner, belajar. Setelah itu leader a changer and transformer, mengubah dan mentransformasi. Kira-kira begitu. Jadi masuk akal sekali gitu. Sangat masuk akal. Evolving intinya. Betul, Evolvingnya harus dimulai dari leadernya dulu. Betul. Istilahnya kayak parentsnya, orang tuanya. Analoginya kan banyak banget tadi dikasih sama Pak Pam nih ceritanya. Ada Titanic dan segala macam. Betul. So kalau leadernya aja dapat informasi yang salah. Betul. Read the wrong source of information. Betul. Pasti nanti rencananya buyar. Salah. Atau Titanic. Exact. Atau bukan hanya mendapat informasi yang salah, atau leadernya aja males baca. Oh iya, yang kedua. Atau males belajar. Atau leadernya selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya gimana mau perusahaannya berantisipasi? Banyak leader yang males belajar. Banyak leader yang males baca. Banyak leader. Akibatnya apa? Mereka begitu bangga. Orang ini adalah korban-korban kejayaan di masa lalu. Kita perusahaan yang nomor 1. Kita sudah berjaya sekian puluh tahun. Nah, kita sudah banyak berjasa. Dan kita yang membuat perusahaan berjaya. Great. Masalahnya dunia berubah. Masalahnya baru. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah baru dengan cara lama. Don't get me wrong. Kita bukannya harus melupakan jasa di masa lalu. Tidak. We respect the past. We build the future. Harus kombinasi. Karena kalau kita hanya menghargai masa lalu, glory the past, tidak mempersiapkan masa depan, kita juga hancur. Ingat Kodak. Betul. Pak, ya? Masih ingetin dulu aja. Itu kan manusia, manusiawi. Nah, masalahnya orang Indonesia kan gitu, Mel. Kita begitu ngomongin about culture, orang Indonesia itu sangat gagal move on. Ingat, kalau kita ngomong sejarah aja ya, kita dulu zaman nenek moyang kita orang pelaut, sejarah kita hebat. Tapi kalau ditanya Indonesia 10 tahun lagi gimana, nggak ada yang bisa. Exact. Mindset of setting the plan, goalnya mungkin bisa goal setting, tapi ini nih. Kita sendiri, WA group, temen SMA banyak, temen kuliah, mantan banyak dijaga. Sampai ada peribahasa mantan harus di-maintain. Nah, tapi bagaimana karir kita 5 tahun lagi, nggak ada yang nge-planning. So kita memang korban masa lalu, tapi nggak menyiapkan masa depan. Nah, untuk menyiapkan masa depan itulah Mel, kita harus selalu fokus. Remember, respect the past, build the future. Dan untuk build the future, kita satu-satunya cara adalah read, learn, anticipate, change, transform. Ingat ya, baca, read, learn, belajar, antisipasi, ubah, transformasi. The power of 5 nih teman-teman. Exact. Nanti kita recap, kita ulang lagi. Betul, kita ulang lagi ya. Keren banget nih teman-teman tuh. Banyak banget loh yang udah di-share dalam waktu mungkin nggak nyampe 10 menit nih. Kita baru bagian pertama loh. Iya, dan itulah the why kenapa seorang leader harus banyak belajar. Itulah yang kita pelajari. Jadi clear mindset itu adalah pola pikir. Yes. Jangan terlalu glorify the past, tapi build the future. Rasionya mungkin disesuaikan. Betul. And that's the why kenapa seorang leader harus learner. Begitu. Nah, sebelumnya kita kan ngebahas leader itu have to be learner juga. Betul. Nah, kalau udah learn kan pasti harus read ya, as a leaders. Itu why-nya. Sekarang kita lanjut moving on. What? Apa aja nih? Betul. Apa yang mesti dibaca? What's the content? Betul, gitu, betul, Pak. betul. Nah, what-nya kira-kira begitu kan? Jadi sebenarnya apa yang harus dipelajari ya?
sebagai leader dan learner gitu ya. Jadi ada 3 aspek. Pertama broader, kedua deeper, ketiga multidisciplinary ya. Broader, deeper, multidisciplinary. Kita bahas satu persatu. Broader. Broader itu dalam arti lebih luas. Jadi orang itu jangan hanya menjadi kata di bawah tempurung. Jangan hanya belajar bidangnya sendiri. Orang Orang finance jangan hanya belajar finance doang. Harus ngerti bidang yang lain dong. Marketing atau sales. Jadi pada saat dia belajar laporan keuangan harus ngerti konteksnya. Orang sales jangan hanya ngerti sales aja. Harus ngerti HR, harus ngerti finance. Jadi selain dia jualan, dia ngerti tentang profit and loss-nya gimana. Dia juga ngerti bagaimana manage people dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan broader. Belajar di luar areanya, belajar di luar comfort zone. Dan semua orang harus melakukan itu. Harus belajar secara lebih luas, broader. Itu konsep pertama dari learner. Belajar lebih luas. Begitu Mel. Di luar comfort zone, di luar area of expertise. Betul. Mau udah 5 tahun, betul. 10 tahun, 20 tahun. Betul. Still tetap never too late kan, exact. Dan itu akan menjadi kriteria promosi. Sehebat apapun Anda, kalau Anda ngertinya cuman bidang yang Anda kuasai, Anda nggak akan dipromosi. Orang finance yang bagus sebelum diangkat jadi finance director, ya Anda harus ngerti bisnisnya. Seorang IT programmer yang jago, kalau ngertinya cuman programming aja, nggak ngerti bisnisnya, nggak akan dipromosi jadi IT director. Kasarnya begitu. Jadi we need you to be broad, kira-kira begitu. Oke. Jadi nggak ngelihat hanya satu tunnel aja istilahnya ya. Betul. Bisnis itu kan elemennya banyak. Betul. Jadi jangan juga punya mindset udahlah nerimo. Betul. Udah enakan. Exact. That's the first concept yang namanya broader. Kedua, deeper. Nah, jangan sama karena terus sibuk belajar yang lain terus tidak menambah expertise gitu ya. Jangan misalnya orang HR. Terus dia bilang, saya kan udah harus belajar finance, belajar marketing. Ya udah, kalau gitu saya nggak mau belajar HR lagi. Ya nggak bisa begitu. Karena ilmu HR juga berkembang. Kalau dulu ilmu HR mungkin rekrutmen, industrial relation, retention, ilmu itu tetap relevan. Tapi akan ditambah dengan ilmu lain, data analitik, perkembangan artificial intelligence di dalam bidang HR. Ya harus belajar juga. Jadi selain broader, harus deeper. Harus mempertajam ilmu-ilmu kita di dalam bidang yang kita alami. Dan itu berlaku buat yang lain. Marketing. Orang marketing memang harus broader, ngerti finance. Tetapi orang marketing juga kalau berkembang dari tradisional marketing menjadi digital marketing. Dulu orang marketing belajarnya bagaimana membuat advertising dengan cara bikin board, dengan cara majalah koran. Sekarang semua pergi digital, ya mereka harus berkembang. Kalau tidak ada mengikuti perkembangan zaman, mereka akan ketinggalan juga. So remember menggabungkan antara broader dan deeper tadi. Kira-kira begitu. Harus dua balance. hal itu balance. Lebih betul, besar betul. Dan atau jadi malah kehilangan fokus Exactly. karena terlalu broad, terlalu banyak yang pingin dimauin. Betul. Malah kelupaan nih. Betul. Core-nya intinya sebetulnya apa? Iya. Jadi expertise tetap diperlukan. Harus tetap dipegang. Betul. Jangan sampai lost. Kira-kira begitu. Itu kan udah 2 nih Pak. Iya, yang ketiga. Yang ketiga nih. Multidisciplinary. Nah, kita juga harus ingat bahwa komputer, artificial intelligence, software makin lama makin jago. Bahkan juara dunia pun, juara dunia catur namanya Garry Kasparov udah dikalahkan oleh komputer. Namanya Deep Blue. Berarti kalau kita bukan juara dunia, kita harus sudah siap dan tunggu waktu bahwa suatu saat kita akan dikalahkan dan digantikan oleh komputer.
Itu pasti. Pak, contohnya apa? Contoh sederhananya teller di bank udah diganti. Betul. Penjaga tol udah diganti. Waduh Pak, kita kan lebih pintar dari itu. Yang namanya meramal stok saham juga udah bisa sekarang. Software interview. Suatu saat dokter bisa, lawyer bisa, semua. Terus gimana dong Pak? Multidisciplinary. Menggabungkan dua ilmu yang berbeda. Berarti disitulah pentingnya suatu saat nanti kita belajar dua ilmu yang berbeda. Dan saya adalah contoh orang komputer yang belajar ilmu HR. Nah, Melanie adalah contoh orang hospitality yang belajar education dan HR. Mungkin kita perlu contoh orang kedokteran yang belajar ilmu marketing dan lain sebagainya. Belajarlah multidisciplinary. Semakin Anda belajar multidisiplin, semakin Anda relevan di masa depan dan semakin menambah competitiveness Anda, semakin bagus peluang Anda untuk terus-menerus sukses di masa depan. Istilahnya jangan sampai expired. Betul. Dan stay relevant. Exact. At the end of the day, itu kan mengenai harga jual atau our own values kan Pak. Betul. Ini tadi 3 tipsnya ini. Singkat tapi benar-benar teman-teman bisa langsung dipraktekin kan Pak. Bisa tetap satu tadi broader, pilih mungkin apa yang disukai ya Pak ya. Di luar misalnya bidang saya HR, sekarang apa lagi nih yang saya mau interest dan saya gali. Yang kedua deeper, HR jangan ditinggalin. Lupakan, betul. Dan yang ketiga tadi multidisciplinary. Benar-benar belajar sesuatu yang belum pernah dipelajari. Kira-kira begitu. So ingat itu what-nya, apa yang kita harus learn, apa yang harus kita pelajari untuk stay relevan di masa depan. Oke, kita udah sampai nih. Waduh, keren nih. Di Fairmont nih. Iya. Jadi kita kan ngobrolnya belum selesai. Betul. Yang bagian pertama mengenai leaders as a learner and a reader. Why-nya udah. What-nya juga udah. Yang terakhirnya apa nih Pak? Jadi sekarang tinggal bagaimana kita mau menerapkannya. It's about the how. Nah, bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu saya punya rule yang sangat sederhana. Saya menamakan ini 5 rule of 5. Ya, kira begitu. Oke. Pertama nih. Yang pertama, find 5 expert. Cari 5 expert. Dalam bidang apapun kan pasti udah ada expertnya tuh ya. Mau marketing, sales, HR atau finance. Cari expertnya. Belajar dari mereka. Baik ketemu langsung atau cari di internet atau dimanapun. Nah, cari bukunya, cari seminarnya, cari YouTube-nya atau ketemu langsung. Cari mereka, belajar dari mereka. Itu tadi rule pertama. Rule pertama kayak 5 role model. Betul. Ya? Dari bidang atau industri background apapun. Exact. Ambil intisarinya. Exact. Ya, diserap. Sip. Itu yang pertama Pak. Yang kedua? Yang kedua, cari 5 buku. Sekarang bukunya. Bidang apapun, find 5 books. Itu kan 5 buku. Pasti udah ada buku yang keren-keren, yang semacam dijadikan Bible-nya atau reference-nya. Cari, baca, terapkan. Kira-kira begitu. Itu 2 rule yang pertama. Oke, kita bahas yang rule berikutnya. Kita lanjutin ya. Tadi kan kita udah belajar find 5 expert dan find 5 books. Berikutnya adalah find 5 communities. Kita selalu bisa belajar dari communities dalam area yang kita bisa. Cari community itu, mau di internet, WA group, Telegram, ketemu dengan orang-orang seprofesi dan kemudian saling belajar bersama. Kalau perlu tanyakan permasalahan yang kita punya.
community ya. Community untuk sharing. Betul. Nggak hanya nungguin, oh saya mau belajar, tapi siapa tahu kita bisa exchange ideas. Exact. Iya, Betul. karena again kita perlu tetap bersosialisasi. Exact. Tapi yang ini kan lebih untuk profesionalisme, development. Betul, betul. Nah, berikutnya Find 5 training atau seminar. Kita tetap perlu mengupgrade diri kita sendiri. Cari 5 training, seminar. Kalau perlu bayar sendiri, terserah. Mau dibayarin kantor, perusahaan, atau invest on yourself is the best investment that you can do. Find 5 training atau seminar, attend every year. Kira-kira begitu. Kita jalan lagi yuk, sambil ngobrol dan cari kegiatan lain untuk our own development. Kira-kira begitu. Dan ini pun makanya kita harus networking juga. Betul. Kenal orang nggak hanya dari industri kita atau bidang kita. Makanya semua tadi sangat relevan dan sangat make sense sih Pak ya. Betul. Dari tahap yang pertama kita ngomongin why, what-nya, dan sekarang how-nya ini. Exact. Nah, ingat baik-baik. Kita udah belajar dari 5 expert, 5 buku, 5 community, 5 training atau seminar. Sekarang waktunya menerapkan. Tuliskan dong apa yang Anda pelajari. Tuliskan 5 artikel, publish. Mau di sosial media, di majalah, atau di apapun. Supaya Anda juga sharing apa yang Anda punya. Dan terutama people will know about you. Betul. That's the 5 rule of learning. Find 5 expert, learn from 5 books, join 5 community, attend 5 training, and finally publish 5 articles. Jadi again teman-teman, nggak hanya kita menerima, tapi kita juga sharing. Kayak rule of life juga sih Pak ya. Sharing is caring, nggak cuma makanan, tapi knowledge juga. Exact. Gitu teman-teman. Simple dan semoga bisa diterapkan. Langsung. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you very much Mel. Sampai ketemu.